Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Email dari Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 123040022 dari kelas 5A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Pembahasan meliputi sejarah PTUN di Indonesia, kompetensi PTUN, objek dan subjek PTUN, aluran penyelesaian sengketa PTUN, serta asas-asas dalam hukum acara PTUN. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang hukum acara PTUN. Nah, yang pertama-tama sejarah PTUN di Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN dibentuk sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah yang bersifat administratif. Nah, seiring perkembangan, undang-undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang memperkuat kedudukan serta kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa administrasi pemerintah. Nah, yang selanjutnya tentang kompetensi PTUN. Nah, apa sih kompetensi PTUN? Nah, kompetensi PTUN terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, kompetensi absolut PTUN yaitu kompetensi adalah kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara antara warga atau badan hukum perdata dengan pejabatan tata usaha negara. Nah, sedangkan kompetensi relatif itu berkaitan dengan wilayah hukum PTUN, yaitu PTUN yang berwenang yang ada di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Nah, di sini ada tentang objek dan subjek PTUN. Objek sengketa PTUN yaitu keputusan tata usaha negara atau KTUN, yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Nah, jika subjek dalam sengketa PTUN itu terdiri dari dua, yaitu ada penggugat dan tergugat. Nah, kalau penggugat yaitu orang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh KTUN. Jika tergugat yaitu pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Nah, ada aluran penyelesaian sengketa PTUN. Nah, alur penyelesaian sengketa PTUN itu dimulai dari yang pertama, para peradilan administratif, yaitu upaya administratif seperti keberatan atau banding administratif jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua itu tahap peradilan, yaitu pemeriksaan perkara di PTUN. Dalam kondisi tertentu, perkara dapat diperiksa melalui acara cepat. Misalnya jika terdapat kepentingan mendesak. Nah, yang ketiga itu ada pembuktian, alat bukti dalam PTUN, yaitu meliputinya itu ada 5, yaitu surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Nah, yang keempat itu ada putusan. Terus hakim PTUN dapat mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Nah, yang terakhir itu ada asas-asas dalam hukum acara PTUN. Dalam hukum acara PTUN terdapat beberapa asas penting, yaitu ada 4. Yang pertama, asas praduga resmatik, yaitu keputusan pejabat TUN dianggap sah sebelum dibatalkan oleh pengadilan. Nah, yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim bebas menilai alat bukti. Nah, yang ketiga, asas keaktifan hakim, yaitu hakim berperan aktif dalam
menggali kebenaran material. Nah, yang terakhir yaitu ada asas peradilan sederhana, yaitu cepat dan biaya ringan. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai pengadilan tata usaha negara. Semoga video ini dapat membantu memahami dasar-dasar hukum acara PT UN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.